Pertanyaannya dan nanti insya Allah juga akan dijawab banyak. Kenapa cahaya ini kok tidak menerangi kita? Apakah kita yang salah jalan atau cahaya yang tidak masuk kepada hidup kita? Sebelum itu mari kita buka muhadharah ini atau pengajian ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Kiai Dr. Fariduddin disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita sudah masuk ke 10 hari kedua, yaitu hari ke-11 di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mendapatkan tugas dari takmir untuk menyampaikan tema hidup berkah dengan cahaya Al-Quran. Mestinya ini yang lebih tepat menyampaikan adalah Ustadz Adi, karena beliau seorang habib, termasuk penggiat Al-Quran. Beliau sarjana S1-nya sarjana Al-Quran, S2-nya begitu juga, dan sekarang sedang mengambil program S3 di konsentrasi yang sama. Sementara kalau saya jurusan hadis, ya, kalau ditarik-tarik ya masih ada kesinambungan, tetapi tidak begitu linier kalau dibanding dengan jurusan tafsir. Walaupun saya di UIN juga ngajar tafsir ayat ahkam. Baik, tetapi sebagai apresiasi kepada takmir yang sudah memberikan tugas ini, saya tidak membantah, cukup samikna wa atokna. Tentunya dengan berbagai kekurangan yang ada, semoga apa yang saya sampaikan manfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Sesuai dengan judul hidup berkah dengan cahaya Al-Quran. Pengertian berkah, apa sih berkah? Menurut Imam Al-Ghazali, berkah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Menurut ulama lain, berkah adalah segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Satu contoh, suatu saat Rasulullah sebagai mukjizatnya, beliau ketika itu dihadapkan oleh situasi dan kondisi di mana sahabat-sahabat beliau sedang kelaparan, sementara makanan yang ada hanya satu periuk. Maka Rasulullah berdoa dan membagi makanan itu. Makanan yang satu periuk mestinya hanya cukup untuk beberapa orang, tapi alhamdulillah barokah doa beliau, orang yang berpuluh-puluh itu bisa makan semua.
Inilah contoh keberkahan. Berkah banyak dan melimpah, dan mencakup material serta spiritual seperti keamanan, juga ketenangan. Maka keluarga yang tenang, ayem, tentrem, sehat, hartanya melimpah, anaknya soleh solihah, usianya dimanfaatkan untuk ibadah, ini adalah bentuk-bentuk keberkahan hidup. Karena apa artinya usia panjang tetapi jauh dengan Allah? Apa artinya uang banyak seperti pegawai pajak yang anaknya justru menganiaya anak orang lain sehingga boroknya terbongkar. Dari situ dia mundur. Masa pegawai pajak PNS itu ya gaji normalnya kalau dipajak memang agak tinggi, golongan 3, golongan 4 itu paling 10 jutaan. Tapi mobil anaknya saja ini Robicon yang harganya ratusan juta atau bahkan miliaran. Nah, ini bentuk ketidakberkahan. Harta banyak tapi anaknya susah diatur. Justru hartanya mengakibatkan bisa-bisa diancam kurungan penjara ketika itu memang terbukti korupsi. Maka dari situ pentingnya keberkahan di dalam hidup kita, baik itu berkah usia, berkah rizki, berkah anak, berkah keluarga. Maka dengan demikian, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberkahan? Salah satunya dengan mengimani Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran serta mengamalkan isi-isi Al-Quran. Apa kunci keberkahan itu? Kunci keberkahan adalah iman dan takwa. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keberkahan itu harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan. Ketika suatu kaum tidak beriman dan tidak bertakwa, jangan harap ada keberkahan di sana. Satu contoh, kaum umat terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, kaum yang lainnya, kaumnya Nabi Soleh. Mereka tidak beriman sehingga apa? Walaupun mereka hidupnya luar biasa, bahkan digambarkan kaum Ad ini kaum yang spesial, diciptakan oleh Allah, wazadahu basqatan fil jism. Allah menciptakan mereka ini lebih dibanding kaum-kaum lain di soal jism, fisik mereka. Fisik mereka dalam satu riwayat disebutkan yang terpendek itu adalah 60 dirok. 60 dirok ya, satu dirok ya sekitar setengah meter. Kalau 60 berarti sekitar 30 meter tingginya. Yang tinggi rata-rata itu sampai 100 dirok, artinya tingginya 50 meter. Dan hal itu terbukti beberapa waktu lalu ditemukan fosil di daerah Yaman. Itu
fosilnya ya diyakini itu adalah orang-orang Ad atau kaum Ad. Kita bisa bayangkan kalau tingginya seseorang 50 meter, kekuatannya seperti apa. Sehingga apa? Sisa peninggalan mereka di daerah Ahqaf itu ada rumah-rumah kaum Ad. Rumahnya itu bukan cor-coran kayak kita, bukan dari pasir, dari semen, tapi gunung dipahat. Dan sampai sekarang masih tetap kokoh, ya karena gunung. Tetapi apa? Mereka kaumnya Nabi Hud diajak beriman tidak mau. Justru mereka melecehkan Nabi Hud. Mereka mentertawakan, apakah kami yang kekuatannya seperti ini? Bahkan diceritakan setiap hari istri-istri mereka itu melahirkan ribuan anak. Artinya apa? Secara komunitas kekuatan mereka dengan jumlah yang banyak dan dengan fisik yang luar biasa itu mereka membanggakan diri. Nah, inilah sehingga apa yang terjadi ketika mereka tidak mau beriman, Allah menggulung mereka dengan cuaca yang sangat dingin dan angin yang meniup selama 7 hari 7 malam, sehingga mereka bergelimpangan seperti pohon-pohon kurma yang lapuk. Ini gambaran hidup yang tidak berkah. Jangankan perorangan, kelompok pun dilibas habis oleh Allah. Contohnya kaum Ad, kaum Samud dan yang lainnya. Tetapi ketika mereka mau beriman, beramal soleh, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Artinya apa? Keberkahan diturunkan hujan, kemudian dari bumi ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk bahan makanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita berada di negara yang makmur, yang subur, tapi kadang kita nggak bersyukur. Udan meneh. Ketika musim hujan udan meneh, Allah artinya itu udan meneh. Padahal itu adalah nikmat. Begitu juga dengan musim kemarau, itu juga nikmat. Ketika itu musim hujan terus, kita bisa bayangkan betapa susahnya kita dikit-dikit keluar harus siap mantel, atau kalau yang males bawa mantel harus bawa mobil, ribet. Tetapi sikap seorang yang beriman mestinya mensyukuri apapun dan bagaimanapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Al-Quran adalah cahaya sesuai tema tadi. Di dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitab wal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Barang siapa yang mendalami Al-Quran, dia akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Jangankan mendalami, membaca saja. Di sana ada ketenangan-ketenangan yang bisa kita rasakan. Bahkan
dalam satu penelitian disebutkan Al-Quran itu bisa membunuh kanker, sel-sel kanker ketika dibaca baik oleh orang yang paham isi Al-Quran atau tidak. Justru yang mengadakan penelitian ini adalah orang Amerika. Artinya apa? Kedahsyatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu syifa, obat, itu betul. Jadi sesungguhnya kita ini kalau di dalam dunia pewayangan itu kan punya senjata pamungkas. Kalau di pewayangan itu kan kalimosodo. Kalimosodo itu kalimat syahadat. Senjata kita ya Al-Quran ini. Al-Quran lima kuli Allah. Al-Quran itu tergantung siapa yang membaca dan untuk apa Al-Quran itu. Termasuk misalnya Yasin dibaca. Yasin itu ketika dibaca 41 kali dan yang dibacakan Yasin itu adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut, maka insya Allah meninggalnya akan cepat. Dan itu sudah terbukti. Ada di daerah Wagir itu yang mengamalkan itu turun-temurun, dan memang diyakini oleh masyarakat dan faktanya memang tersebut. Artinya apa? Apa Al-Quran hanya untuk orang mati? Ya tidak. Tetapi Al-Quran bisa dijadikan apa saja, termasuk doa untuk orang yang susah untuk meninggal tadi. Dibacakan 41 kali dengan berjamaah, ngundang tetangga, selesai. Subhanallah. Al-Quran dibaca untuk misalnya keselamatan jabang bayi. Kalau di Indonesia biasanya ada tradisi pitonan, itu 7 bulanan itu ya, mitoni. Sebelumnya 3 bulanan neloni. Itu sesungguhnya adalah apa? Dalam rangka, kalau di dalam ilmu tafsir ini namanya living Quran. Living Quran itu mempraktekkan isi ajaran Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang dibaca apa? Ya Yasin biasanya. Kenapa kok Yasin? Memang yang lain tidak bisa. Ya wis kadung enak Yasin ya. Jadi ada suatu hadis yang bunyinya Yasin 50 Allah. Yasin itu untuk apa saja tergantung yang membaca. Makanya termasuk di dalamnya untuk itu tadi, orang yang susah untuk meninggal dibacakan Yasin. Termasuk fadilahnya untuk orang yang sudah meninggal, biar mendapatkan pahala dari bacaan Yasin. Hadisnya jelas, bukan ada-ada. Baik, jadi intinya Al-Quran adalah cahaya yang diturunkan kepada Rasulullah, dan dari Al-Quran itu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mempelajarinya dan orang-orang yang mentadaburinya. Al-Quran sebagai petunjuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ulama tafsir menyatakan Alif Lam Mim itu Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu. Termasuk Nun, Yasin itu para ulama tafsir tidak bisa menafsiri, walaupun ada yang menafsiri dengan ijtihad beliau, tetapi mayoritas menyatakan bahwa permulaan surat yang berupa huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Justru ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Orang tidak akan bisa
menandingi untuk membuat surat-surat seperti Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa sih sesungguhnya orang yang bertakwa? Pada ayat berikutnya disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Allah, malaikat, jin, setan, kemudian ada surga, neraka. Kalau ada yang mengatakan bagaimana kita akan disiksa di neraka, termasuk di dalamnya di neraka itu katanya ada jin dan setan yang notabene-nya terbuat dari api. Bagaimana api disiksa dengan api? Apa sakit? Ini pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh seorang santri kepada kiainya. Oh iya, melakukan cung, melakukan Jadi santrinya suruh jalan, diambilkan genteng, diwantem nih geger browok, loro kok gak? Sakit iki. Yo wis ngono iku kira-kira. Nek kon gak percaya nek jin setan disiksa neraka iku loro, yo kaya kon kan teko tanah. Kon diwantem ambek genteng yo loro gak padha wae. Nah, ini kita harus beriman, kita harus meyakini bahwa surga itu hak, neraka itu hak, dan juga nikmat kubur, siksa kubur itu hak. Karena apa? Ya tidak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang gaib ini tidak benar. Karena apa? Ya pasti berdasarkan wahyu. Ketika itu berdasarkan wahyu, maka pasti benarnya. Dan ini dari Allah. Dan fakta membuktikan beberapa kisah nyata. Satu contoh di YouTube yang sangat populer, Syekh An-Najjar, seorang ulama yang beliau belajar setelah usia 50 tahun. Beliau terinspirasi dari kisah nyata. Dia Najjar itu dinamakan An-Najjar karena dia pekerjaannya sebagai penggali kubur. Ketika dia menggali kubur, suatu saat ada jenazah yang didatangkan. Ya namanya penggali kubur biasanya ikut mengubur jenazah. Ketika menguburkan jenazah seorang pemuda, beliau meletakkan jenazah itu, beliau seperti berada di satu taman yang sangat luar biasa indahnya dan sangat luas. Padahal dia di dalam kuburan. Singkat cerita, dia penasaran, ini apa sesungguhnya yang terjadi? Maka Syekh An-Najjar ini bertanya kepada ibu dari pemuda yang meninggal tadi. Ditanya, sesungguhnya apa yang sering dilakukan oleh pemuda tadi? Ibunya menyatakan dia adalah seorang thalibul ilmi, seorang pencari ilmu yang meninggal ketika dia belajar. Subhanallah. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, beliau menguburkan jenazah lagi. Ditampakkan oleh Allah sesuatu yang tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Yang kedua ini seorang laki-laki juga, tetapi lebih dewasa usianya. Ditampakkan oleh Allah ketika meletakkan jenazah ke liang lahat, ditampakkan taman yang sangat luar biasa. Maka tanya lagi kepada orang tua dari jenazah yang kedua ini, ternyata sama. Orang tuanya adalah ibu yang tadi
kehilangan anak yang sebelumnya. Tanya, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Dia menyatakan, yang kedua itu juga anakku, dia adalah orang yang mencarikan biaya adiknya untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Dari situ Syekh An-Najjar sadar bahwa saya harus mencari ilmu. Padahal usianya sudah sekitar 50 tahunan. Akhirnya beliau menjadi ulama terkemuka karena dia belajar sungguh-sungguh. Intinya apa? Bahwa kenikmatan di kubur itu betul adanya. Cuma kita tidak tahu seperti apa kenikmatan itu, karena memang kenapa dinamakan alam barzakh? Barzakh itu artinya pembatas. Ada batas alam antara alam kubur dengan alam dunia ini. Sehingga apa? Orang di dunia ini tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di alam kubur. Jika saja tahu apa yang ada di alam kubur, di kuburan, ya mungkin ketika kita melihat kenikmatan itu wis gak mau bermaksiat sama sekali. Sebaliknya ketika melihat orang-orang yang disiksa, mungkin kita juga tidak doyan makan. Satu kasus di Saudi, anak muda yang dikuburkan karena keperluan otopsi, beberapa hari setelah dikuburkan harus dibuka kuburannya atau dibongkar. Baru beberapa hari anak muda yang ya orang Saudi kan ganteng-ganteng ya, putih bersih, nggak seperti orang Indonesia hidungnya mancung. Nah, yang baru dikuburkan beberapa hari, ketika dibongkar kuburannya, di situ kaget orang yang membongkar kuburan. Karena apa? Di dadanya ada lebam-lebam seperti dihantam benda tumpul. Di keningnya tesok, apa bahasa tesok itu, bonyok. Hidungnya keluar darah segar, begitu juga mulutnya. Kesimpulannya apa? Ternyata selidik punya selidik, naudzubillah, pemuda ini adalah pemuda yang suka mabuk-mabukan. Dia peminum khamr. Baru beberapa hari dikubur sudah diantemi malaikat. Itu fakta. Dan padahal ketika dikuburkan tubuhnya utuh karena masih muda, ganteng, bersih. Inilah bukti bahwa siksa dan nikmat kubur itu ada. Tetapi ya kebanyakan kita ketika melihat video seperti itu hanya berlalu begitu saja. Baik, yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman terhadap hal yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sholat. Karena sesungguhnya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang menjalankan atau melaksanakan, maka dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan, maka dia sesungguhnya telah menghancurkan agama. Maka dari situ hati-hati dengan sholat, terutama sholat fardu. Kalau bisa, monggo, masjid kita sudah megah, full karpet, dibuka 24 jam. Kita usahakan kita sholat jamaah bareng-bareng. Jangan hanya pas buka puasa aja penuh ya masjidnya. Kalau habis Ramadan kuru meneh, barisnya maju ke depan. Karena apa? Sebaik-baik rumah kita, semewah-mewah rumah kita, itu tidak sebaik sholat kita di masjid. Seindah-indah rumah kita, masih fadilahnya
masih utama sholat di masjid, maka kita usahakan sholat jamaah di masjid. Kecuali darurat, mungkin ada keperluan mendesak, diusahakan jamaah, jangan sholat sendiri. Tapi kalau memang terpaksa, nggak ada temennya jamaah, ya monggo. Yang penting jangan ditinggalkan sholat itu, karena berat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat itu adalah hal yang pertama dihisab di hari kiamat. Dan jangan lupa kita usahakan kita tambahi dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah isyraq, sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Harapannya apa? Ketika sholat kita mungkin ada yang kurang sempurna, bisa ditambal dengan sholat sunnah kita. Baik. Wa yuqimus sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian, min itu dimakna litab'id, artinya hanya sebagian dari apa yang sudah diberikan rizki kepada mereka. Mereka menginfakkan rizki itu. Nah ini Ustaz Nurqalisus teriak-teriak terus ya setiap hari. Artinya apa? Berinfak itu tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu makmur, ya semampu kita. Mampunya 100.000 misalnya, kalau nggak enak di grup WA ya ditaruh di kotak, itu kan ada kotak pembangunan. Mampunya 500.000 monggo, mampunya 1 juta atau lebih silahkan. Tetapi ingat bahwa yunfiquna fis-sarra wa dharra, seperti yang disampaikan Ustaz Nurqalisus sebelumnya, malam hari Sabtu kemarin nih, hari Sabtu. Berinfak itu fis-sarra wa dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang ataupun susah. Jangan hanya ingat Allah ketika senang toh, atau sebaliknya, ketika susah masya Allah khusyuk ya ngomongin wis gak roh tonggo wis ya Allah kayak ya oh. Karena apa? Harta kita itu akan dipertanyakan. Idealnya kita itu memanfaatkan harta itu secukupnya. Cukup itu seberapa? Ya seperti apa yang kita butuhkan. Tapi ya monggo lah, karena nanti kisahnya ya jenengan sendiri yang akan nanggung gitu. Artinya apa? Jangan sampai harta kita tidak pernah kita sodakohkan. Omai gede, tanah yang wakeh, tapi gak nyiprat gelas ya. Alhamdulillah. Ini bukan apa-apa, itu Quran yang bilang monggo semampunya. Dan alhamdulillah bukan berarti tidak bersyukur. Masjid ini bisa berdiri juga karena infak panjenengan semua. Saya sebagai pengurus takmir sebelumnya berterima kasih. Tetapi ya infak itu kan tidak hanya sekali dua kali. Karena rezeki itu juga bukan hanya sekali dua kali diberikan Allah pada kita. Selama kita hidup pasti diberi rezeki oleh Allah, dan disitulah kita harus berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun fis-sarra wa dharra, dalam keadaan susah ataupun senang ataupun susah. Jangan ketika susah saja, atau jangan ketika senang saja, atau jangan sama sekali tidak, karena itu akan menjadi musibah. Betul. Gimana jenengan akan jawab dari mana hartamu? Apakah dengan cara halal kamu dapatkan? Halal ya Allah. Kemana kau infakkan? Untuk makan ya Allah. Selain itu habis ya Allah. Ya kalau memang habis ya, di mana infakmu? Nggak ada ya Allah. Nah ini karena apa?
syarat orang bertakwa diantaranya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Selanjutnya yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang telah kami turunkan kepadamu dan apa yang telah kami turunkan kepada umat atau kitab-kitab sebelum kamu. Ini maksudnya Nabi Muhammad, yaitu beriman kepada kitab-kitab samawi, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kita sudah beriman dengan itu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka juga meyakini atau mengimani hal itu, bahwa setelah kita hidup pasti akan mati. Sepanjang-panjang umur manusia, kalau sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa inna umra ummati ma baina sittin wa sab'in, sesungguhnya umur umatku itu antara 60 dan 70. Kalau kayak Abah Mas'ud ini alhamdulillah masih diberi bonus, ini luar biasa. Abah Syariful sudah 80, alhamdulillah, semoga tetap sehat beliau-beliau berdua ini. Dan kita semua semoga selalu diberikan kesehatan. Karena apa? Ya, setelah kita hidup pasti akan mati. Ketika sudah mati, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita lakukan, bagaimana memperlakukan keluarga kita, istri kita, anak kita, semuanya akan dipertanyakan. Maka hati-hati. Hati-hati bahwa sesungguhnya usia ini adalah amanah. Apa yang diberikan kepada kita semuanya amanah. Harta, jabatan. Masya Allah ya, kalau lihat yang di istana dan di DPR itu, beberapa kali Pak Syafil nge-share ya, Pak Mahfud yang marah-marah ya terhadap DPR yang menghalang-halangi penyidikan ya, menghalang-halangi pengungkapan korupsi dan lain sebagainya. Masya Allah, kayaknya hidup ini akan lama dan mereka nggak takut akan mati seakan-akan. Ketika melihat itu, Masya Allah, mengelus dada. Apa tujuannya? Ya lagi-lagi UUD, ujung-ujungnya duit, membela yang bayar. Ada maklar kasus, ada survei yang berbayar dan lain sebagainya. Ini kan sesungguhnya kebohongan-kebohongan publik. Disetting seakan-akan si A ini elektabilitasnya luar biasa, padahal yaitu settingan. Naudzubillah. Baik, wabil akhirati hum yuqinun. Jadi intinya orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, melakukan atau mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, dan mengimani terhadap kitab-kitab samawi, dan juga terhadap akhirat mereka meyakini. Al-Quran adalah obat dan rahmat. Dalam Quran surat Yunus ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ini sudah saya sampaikan tadi bahwa penelitian di Amerika menunjukkan Al-Quran ketika dibaca, baik bagi orang yang memahami isinya, paham artinya atau tidak,
itu berpengaruh kepada psikologis dan juga kepada jasmani mereka. Mereka lebih tenang, termasuk orang-orang yang punya pengidap kanker diterapi dengan membaca Al-Quran itu sembuhnya lebih cepat dibanding orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Walaupun mereka bukan orang beriman, mereka tidak paham terhadap isi Al-Quran, mereka nggak mengimani, tetapi Al-Quran berpengaruh. Inilah luar biasanya Al-Quran. Secara kesehatan berpengaruh kepada sel-sel kanker itu, sehingga sel kanker itu tidak berkembang. Subhanallah. Jadi Al-Quran sebagai obat dan juga rahmat, kasih sayang Allah. Karena apa? Karena Al-Quran itu di dalamnya ada syifa, ada obat, ada rahmat, dan termasuk mau'idhah, ada nasihat-nasihat. Gimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai nasihat? Tentunya kita harus membaca terjemahnya paling tidak, atau kalau tidak membaca terjemah bisa memahami artinya. Sehingga apa? Ketika membaca Al-Quran, kita terbayang seperti dinasihati oleh Allah. Kita seakan-akan ketika membaca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Ini seakan-akan kita di depan Allah. Sehingga apa? Masuk Al-Quran itu ke hati kita. Tapi bagaimana bisa masuk kalau nggak difahami, kalau nggak paham artinya? Maka ada tahsin, ya. Ada yang hari Sabtu itu bagus, belum bisa ikut, itu memahami isi-isi dari bacaan sholat kita. Dalam rangka apa? Biar khusyuk, biar nyambung dengan Allah. Karena apa? Sesungguhnya as-sholatu ad-du'a, sholat itu adalah doa. Bagaimana kita berdoa sementara kita tidak paham apa yang kita ucapkan? Maka pentingnya kita memahami isi bacaan sholat kita, isi dari bacaan ayat-ayat yang kita baca, khususnya isi dari Al-Fatihah itu. Ketika kita membaca Al-Fatihah ini sangat dahsyat maknanya. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Artinya apa? Di hari akhirat Allah akan menanyai orang per orang satu-satu. Rajanya hanya Allah. Kita seakan-akan berada di hadapan Allah langsung. Maka ketika kita bisa meresapi arti dari Fatihah itu, subhanallah, dahsyat. Maka hati kita akan bergetar, hati kita akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, ini yang belum ya. Bacanya enggak tartil. Ya, seperti yang di Blitar itu misalnya tarawih 20 rakaat hanya 7 menit. Gimana akan mendapatkan faidah dari bacaan Al-Quran yang dibaca? Sementara untuk rukuk sujudnya aja gak tumaknina. Nah, maka dari situ di dalam sholat kita perlu tumaknina, kita perlu menghayati. Kalau belum bisa menghayati, ya kita baca lah. Kita baca, kita lihat artinya. Toh sekarang ini di rak itu kan yang coklat-coklat itu kan Quran terjemah. Artinya kita bisa membaca ayatnya, kita bisa melihat terjemahnya. Kalau kita penasaran artinya apa ya? Tapi enggak tahu penasaran ya. Wis pokoke gelem maca wis untung. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Diwaca tok ae wis dianggap sebagai ibadah.
Jadi Al-Quran itu dibaca saja bernilai ibadah. Artinya apa? Kan tidak semua orang sempat dan bisa untuk mengkaji Al-Quran sampai artinya, sampai maknanya, sampai tafsirnya. Maka Allah memberikan kesempatan sesuai dengan porsinya masing-masing. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Nanti akan ada penjelasan. Al-Quran memberikan syafaat. Sabda Rasulullah, asyamu al-Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-sha'im ay rabb mana'tuhu at-ta'am wa syahwa fayashfi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil lail fayashfi'ni fihi. Qala fayushaffa'ani. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada Allah pada hari kiamat. Maksudnya apa? Ya, mereka meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang puasa dan juga orang yang membaca Al-Quran. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya makan dan minum dan memenuhi syahwatnya pada siang hari. Maka perkenankanlah aku memberi syafaat baginya. Dan Al-Quran pun berkata, aku telah menghalanginya tidur pada malam hari. Maka perkenankanlah aku memberi syafaat baginya. Lalu syafaat keduanya diterima oleh Allah. Ini luar biasa. Jadi dua ibadah ini masih lama ya? 37. Baik, jadi dua ibadah ini, puasa dan Al-Quran, itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Alhamdulillah kita sudah berpuasa. Syukur kalau kita bisa menambah puasa kita, bukan hanya puasa Ramadan. Ketika Syawal kita tambah dengan 6 hari puasa Syawal. Caranya gimana? Boleh dilompat-lompat harinya, tidak harus urut. Mosok setelah sebulan penuh puasa langsung gaspol, gak kosong gelas. Maka pahala puasa yang 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Tentunya ini adalah pahala puasa sunnah selain puasa Ramadan. Kalau Ramadan Allah sendiri yang membalasnya. Syukur kalau bisa membiasakan puasa sunnah Senin Kemis. Syukur kalau bisa puasa Daud. Kita bisa lakukan dan pilih puasa-puasa yang sesuai dengan kemampuan kita. Atau puasa Ayyamul Baid, puasa 13, 14, 15 pada setiap tanggal Qamariyah. Jadi Syawal misalnya 15 di Syawal itu tanggal 13 Syawal, 14 dan 15. Dan puasa sunnah itu boleh didobel niatnya. Misalnya puasa sunnah Syawal, puasa pas hari Senin didobel puasa Senin, dan pas tanggal 13 didobel puasa Ayyamul Baid. Walaupun satu amalan, ketika sama-sama sunnah bisa didobel. Nah, ini kan luar biasa. Jangan sampai setelah puasa wis gaspol, sing 1 bulan penuh puasa wis rodok langsing balik deh. Tambah kelar lagi. Nah, maka dari situ memang fadilah dari puasa selain tentu ini bernilai ibadah, dari sisi kesehatan juga sangat luar biasa. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa sum kasih, puasalah maka engkau akan sehat. Jadi di dalam dunia kesehatan, orang yang berpuasa itu sel-sel yang rusak di dalam tubuhnya akan cepat bisa diganti dengan berpuasa. Sementara orang yang tidak berpuasa
ya akan lambat prosesnya. Maka dengan berpuasa, termasuk ketika orang mau operasi itu kan disuruh puasa. Kenapa? Ya karena memang dengan berpuasa itu badan yang sel-sel yang rusak itu bisa dinormalisasi. Belum lagi dari sisi kecantikan, yang suka bersolek, jangan hanya mengandalkan make up, tapi inner beauty-nya, kecantikan dari dalamnya melalui puasa ini juga mestinya dilakukan. Walaupun kecantikan itu imbas dari puasa, merupakan imbas yang positif. Jangan niat poso ben cantik, ya tidak. Niat poso niat ibadah yang Gusti Allah, cantik itu bonus. Niat poso niat ibadahnya Gusti Allah, sehat itu bonus. Jangan kebalik. Yang ada kan sekarang niat diet biar sehat. Loh, mestinya yang niat diet itu dalam rangka apa? Membatasi makan, tidak rakus. Biar apa? Biar sehat. Ketika sehat bisa ibadah dengan baik pada Allah. Karena saya bisa merasakan bagaimana sakit itu tidak bisa beribadah secara sempurna. Ketika saya diuji 1 tahun sakit di kaki saya, sehingga sholat saja tidak kuat menunggu bacaan imam dengan berdiri, itu Masya Allah menderita sekali. Alhamdulillah dengan puasa sehat dan bisa sholat berdiri lagi. Itu imbas dari puasa. Subhanallah. Jadi intinya bahwa Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Jangan khawatir, kita yang ahli puasa insya Allah akan masuk surga di pintu khusus, yaitu Babur Rayyan. Bab atau pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu artinya menyegarkan. Tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang yang ahli puasa. Tentunya di sini juga puasa Ramadan. Sebaik-baik ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Tentu ini maksudnya adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Tentu sholat yang lebih utama dibanding membaca Al-Qur'an. Puasa lebih utama dibanding membaca Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah ibadah sunnah, dibanding pikir, dibanding yang lain. Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih baik membaca Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya kita capek ya, membaca Al-Qur'an, bagi yang tidak hafal, untuk membaca Al-Qur'an ya bisa dengan ibadah yang lain, dengan berzikir, monggo. Tetapi sekali lagi kata Rasulullah, yang paling utama ibadah adalah membaca Al-Qur'an. Setiap huruf mengandung 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 kebaikan seperti itu atau semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Luar biasa. Jadi dalam setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali. Ya, bersyukur
syukurlah teman-teman RKK khususnya yang punya kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Membaca Al-Qurannya sudah berapa kali kan nggak terhitung. Ya tentu kita jangan ngiri karena kita sudah lewat masanya. Wah, jadi pengen ngapal aku kayak RKK. Wes lewat Pak D. Sudah nggak masanya kita menghafal. Ya tapi kalau mau menghafal ya monggo. Tapi ya berat, sekadung tua soalnya. Akeh sing dipikir, mikir utang, mikir anak tonggo. Akeh sing dipikir sehingga sulit untuk menghafal. Nah, jadi intinya apa? Membaca satu huruf itu dilipat gandakan 10 kebaikan oleh Allah. Dan Nabi mengatakan huruf itu bukan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya apa? 30 kebaikan baru membaca alif lam mim. Padahal alhamdulillah saya melihat ibu-ibu itu kalau tadarus itu sampai buka, habis buka masih ada kajian Al-Quran, masih ada tartil, tasbih umi, bapak-bapak yang tas cangklong juga subhanallah. Kita sudah banyak yang mengamalkan. Dan semoga apa yang kita lakukan itu bisa istiqomah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Diberikan balasan terbaik. Yaqulullah taala. Oh, mohon maaf, ini sebelumnya kelewatan. Yang belum lancar dapat 2 pahala. Keunikan membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran disertai duta-duta Allah, yaitu malaikat yang mulia lagi baik-baik. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran dan sudah pintar membaca disertai oleh para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap karena belum pandai, lagi sangat payah membacanya, maka ia memperoleh 2 pahala. Subhanallah. Pahala apa? Pahala membaca Al-Quran dan pahala sulit. Karena kadang orang itu, ya ini pengakuan Ustaz Nur Kholis ya. Ada orang yang sulit membaca dibenarkan itu ngambek. Sesuk wis gak gelem teko. Ya kalau dibenarkan, ya apalagi yang membenarkan Ustaz Nur Kholis atau Ustaz yang lainnya, yaitu ya manut. Ojo ngambek mecengel karepe dhewe wis gak ngaji-ngajian. Ngaji mosok di salah-salahin terus gak apa-apa. Walaupun salah-salah dibenarkan itu ikut manut dan itu dapat 2 pahala. Jangan khawatir. Pak Edi ada. Kalau tiap hari itu saya mendengarkan bacaannya Pak Edi itu, tak kira dong, ada wong bisa petek tadi. Ternyata Pak Edi mengulang-ulang makhrajnya, membaca khoknya, shinnya, subhanallah. Dan saya salut, beliau ini semangat luar biasa. Ya, ini hanya contoh baik. Artinya apa? Monggo kita geluti Al-Quran, kita dekat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita amalkan isinya sesuai dengan kemampuan kita. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu kulluhu khair, semuanya kebaikan. Baik bagi orang yang membacanya geratur-geratur, itu juga pahala. Jangan yang lancar, malah mocok kotak itu kayak dilebok di mic gitu. Gaya speaker, ya gak apa-apa lah, masih mending mau membaca daripada yang gak mau baca kan itu. Nah, lihatnya jangan yang negatif. Jadi hidup ini tergantung kacamata kita. Kalau kata kacamata kita itu bening, insya Allah hati kita itu bening. Ya kalau gak bening, orang baca Quran aja ya salah semua.
Wah, itu pamer itu ajine. Ini karena apa? Hatinya nggak bening, sehingga kacamatanya nggak bening. Orang ngaji katanya pamer, terus melihat orang yang ngaji yang nggak lancar ngaji letak-letuk kayak lebok nemik, kayaknya benerin. Maka pentingnya kita menata hati, kita husnudzon kepada siapapun, khususnya husnudzon kepada Allah. Jangan kita seudon. Orang mau ke masjid, wah, nang masjid makan dan terus kon, goro-goro enak kon, nah ini kan seudon. Nggak ada hubungannya masjid dengan udan deres ya. Memang waktunya hujan. Ada orang ke masjid, nggak ke masjid ya doai kan. Nah, maka pentingnya husnudzon kepada siapapun. Kalau ada yang ngajinya belum lancar, ya kita dukung, kita kasih semangat. Alhamdulillah, lagi-lagi di masjid kita ini kajian Al-Quran sangat luar biasa. Setiap hari, hampir setiap hari, setiap waktu, masjid kita tidak pernah sepi dari kajian. Dari tartil umi sampai pautnya juga berlabel Al-Quran, sampai dengan madrasah diniyah RKK Darul Nur kita bersinergi. Baik, kita lanjut. Diberikan pahala terbaik. Yaqulullahu ta'ala man syaghalahu qiraatul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhalal thawabis sa'ilin wa fadlul Qur'ani ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqihi. Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat pikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang memintanya. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Insya Allah khususnya orang-orang yang menggeluti Al-Quran, teman-teman RKK jangan khawatir masa depan kungko piye, masa depan kungko dadi opo. Masa depan kungko urip dundi, gak usah khawatir. Kalau sampai serius mengurusi ayat Allah, mengurusi Al-Quran, insya Allah Allah akan menata sampean, menata hidup sampean. Jangan khawatir kita miskin karena Al-Quran, jangan khawatir kita yang sering membaca Al-Quran, wah kapan kerjaku? Ya tentu kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Tentu kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi ketika kita menggeluti Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah kita tanpa meminta, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang diminta orang lain, tetapi tanpa kita meminta, Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang terbaik seperti yang diberikan orang yang meminta kepada Allah. Maka dari situ kita harus yakin bahwa Al-Quran itu syafi'an di ashabi, memberikan syafaat kepada pemiliknya, orang yang membacanya, baik syafaat di dunia ataupun syafaat di akhirat. Masih ada waktu. Al-Quran adalah perniagaan yang tidak ada rugi. Di dalam surat Al-Fatir ayat 29 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi ketika kita bisnis di dunia ini pasti ada dua resiko, resiko untung dan resiko rugi. Tetapi bisnis yang pasti kita tidak akan merugi adalah bisnis dengan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu bisnis dengan membaca Al-Quran. Pasti kita akan dibalas oleh Allah.
sebanyak apa kita membalas, sebanyak apa kita membaca Al-Quran, maka seperti itulah Allah akan membalas kita. Begitu juga bisnis dengan Allah, wa mimma razaqnahum wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari apa yang kita sudah diberikan oleh Allah, sirran wa alaniyatan, baik secara diam-diam rahasia. Misalnya malam-malam gak ada orang, masukkan uang ke kotak amal, itu sir. Alaniyah misalnya ya, pas Jumatan banyak orang, kita masukkan ke kotak, termasuk di WA grup jamaah, itu alaniyah. Monggo gak apa-apa, sama-sama baiknya. Yang gak baik itu yang gak berinfak. Kalau takut dikatakan riya, ya wis gak popo. Hamba Allah, ya gak popo. Hamba Allah, alamatnya berapa? Ya, misalnya L1 nomor 1 misalnya, monggo. Tetapi ketika sir, ketika rahasia itu lebih baik. Secara terang-terangan itu baik, tapi rahasia itu lebih baik. Monggo. Artinya ya, kalau dari panitia pembangunan itu mengumumkan, itu bukan berarti dalam rangka untuk riya, tidak. Dalam rangka untuk manajemen, biar transparan, tidak ditutup-tutupi, biar bisa dipertanggungjawabkan. Kok ada yang suudon, ya Januari jenis suudon sampai berapa? 37, ini 35 hampir ya. Ada pengumuman lain? Tidak ada. Oke, satu lagi. Jadi ini sudah saya siapkan, ada 17 slide, karena saya membayangkan ini 1 jam. 1 jam ini ngomong tok, gak ada slide nih, telernya. Maka saya siapkan 17. Kalau nggak habis ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa mengetahui keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Selanjutnya hasad yang diperbolehkan. Rasulullah menyatakan la hasada illa fitnataini, tidak ada atau tidak diperbolehkan iri hati atau hasad kecuali terhadap 2 orang. Rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqumu bi ana al-lail, yaitu orang-orang yang dikaruniai Allah kemampuan untuk membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Wa rajulun atahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar, dan seorang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Di dalam Islam, hasad atau iri kepada orang lain itu dilarang. Tetapi spesial untuk Al-Quran dan untuk harta yang diinfakkan, ini justru boleh atau dianjurkan. Melihat seseorang yang hafal Al-Quran bisa qiyamul lail sampai 1 juz, kita iri, ya Allah, biar bisa ngomong, gak iso ya gak apa-apa. Tapi paling tidak pengen lah, muga-muga anakku nih aku gak iso, anakku iso hafal Quran, bisa membaca Al-Quran siang malam. Begitu juga yang kedua adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah harta dan dia menginfakkan siang dan malam hari. Laki-laki harta, karena apa? As-shadaqah itu burhan. Sedekah itu bukti dari keimanan seseorang. Kita bisa bayangkan bagaimana kita tidak iman-iman, uang kita nyarinya sulit-sulit, susah-susah, panas diterjang, hujan diterjang, dikekne uang. Kan iman. Kalau tidak berdasarkan keimanan ini berat. Masjid narik terus. Gak mari-mari dari 2000 berapa ya periode saya, 2015 bangun terus, niat meres masjid ini. Tidak, sesungguhnya itu memfasilitasi jenengan dalam rangka apa? Biar menginfakkan harta itu.
Toh masjid ini juga kembalinya kepada kita untuk jamaah. Kan nyaman ketika sholatnya di tempat yang nyaman, insya Allah hati semakin khusyuk. Iya, karena waktu sudah mepet, ya, maka saya akhiri. Ini sudah masuk 38, kayaknya sudah masuk ya. Baik, kita doa untuk puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.